Oh, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta, cerita inspiratif nampol Twimers asik, di mana hari ini saya akan ditemani oleh Sis Jani, yang merupakan salah satu volunteer kita yang luar biasa bersama papinya Bro Tony yang sering datang bersama-sama di Baksa. Selamat malam Bro Tony. Selamat bergabung. Kita masih tunggu kehadiran Sis Jani. Sis Jani ini mengambil tema upah tak ternilai dari perbuatan amal. Wih, Sis Jani luar biasa. Rajin banget. Udah bergabung, saya undang Sis Jani. Tinggal di accept aja Sis. Malam Sis Novita. Selamat malam yang baru bergabung. Mesti dibalik. Ini dia. Halo Sis. Halo Sis. Udah seger deh. Apa kabar Sis? Baik. Sis Brenda gimana kabarnya? Iya, baru pulang kerja. Sehat. Saya ini ngelihat Sis Jani luar biasa semangatnya dalam berbuat baik. Nah, Sis Jani cerita dong, sejak kapan sih ikutan baksos di DSI? Dan gimana ceritanya sampai bisa gabung? Oh, kalau ceritanya panjang. Dulu saya itu punya bukan waktu Sis, sehari semalam. Boleh. Dulu saya itu bukan tergabung di DSI sebenarnya pada awalnya ya. Pada awalnya saya ada satu organisasi, kita itu perkumpulan guru-guru Mandarin. Oh. Iya. Oh, Sis bisa Mandarin ya? Saya nggak bisa. Sebetulnya itu accidentally masuknya. Jadi saya itu merasa gini. Kan waktu kecil itu mama kan suka ngajarin Mandarin. Karena Mandarin itu susah, jadi saya itu suka kabur. Jadi 1001 alasan biasa ya, anak kecil ya. Sama. Jadi kebetulan kakek saya itu Taiwan asli. Jadi kakek itu punya adik, adiknya itu datang dari Taiwan. Terus kita ngobrol. Terus karena waktu saya pindah ke Jakarta itu di usia saya umur 10 tahun. Jadi tadinya dari mana? Di Medan, di kampung di Medan. Kabupatennya gitulah. Jadi kalau di kabupaten, kita dulu di kampung itu kita ngobrol sehari-hari bahasa Hokkien. Itu masih oke. Begitu di Jakarta umur 10 tahun, sekolah negeri, jadi kita terbiasa ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi saya lupa dengan bahasa Hokkien. Saya lupa semua. Jadi saya bisa orang ngomong saya ngerti, tapi saya nggak bisa menanggapinya. Kayaknya lidahnya tidak keluar gitu. Sampai saya harus kerja, persyaratannya si bosnya itu minta harus bisa bahasa Hokkien. Di situ saya tamat SMA lah, itu umur 18 tahunan lah ya, 18-19 tahun. Itu saya baru belajar lagi bahasa Hokkien. Kemudian datanglah berarti Kopo. Jadi kakek punya adiknya kakek. Terus dia bilang, wah ini kalau dia, karena logat saya kan masih yang kaku banget ya, bisa tapi masih kaku jadinya kan. Dia bilang, yang begini nih nggak bisa pulang ke tempat kita nih, nggak bisa gitu. Jadi sekali datang kita bodo amat, kedua kali bodo amat gitu kan. Sampai kebetulan saya adalah konflik di 2017. 2014 sudah mulai ada konflik. 2014 saya kehilangan mama, terus banyak lah ya hal-hal yang menghantam. Saya itu benar-benar yang kayak, aduh, gue kalau gue nggak cari kegiatan nih, gue bisa gila nih. Udah memperingati diri sendiri. Brain saya tuh kayak, lu harus cari kegiatan, jangan cuma melulu di rumah. Kalau nggak lu bisa gila. Betul. Oke. Saya pikir, gue kan Chinese ya, masa gue nggak bisa bahasa Mandarin sih gitu. Terus karena Hokkien kan bisanya bukan Mandarin kan, bukan yang Mandarin yang. Tapi katanya Hokkiennya Medan dengan Hokkiennya Taiwan beda ya sih? Beda.
beda logat sih, lebih ke logatnya beda, ada beberapa kosakata yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi akhirnya saya ngomong sama teman yang dari luar kota. Saya bilang gini, gue pengen belajar bahasa Mandarin deh. Ada nggak ya? Tapi kan saat itu kan keuangan tuh mepet banget kan. Dia, tapi ada nggak yang mau ngajarin gue gratis ya gitu. Terus dia bilang, oh ada nih, ada satu grup, orangnya baik-baik, mau ngajarin gini-gini. Akhirnya dia undang saya masuk lewat penyiarnya, waktu itu penyiar Hotline Channel. Ada satu, dia yang pemilik grup, ya admin grup itu, dia masukin saya. Begitu saya masuk, saya baru tahu, loh ini adalah grup untuk guru-guru Mandarin gitu. Nah di situ saya ketemu sama si Susan. Disitulah kenal. Oh, Susan juga guru Mandarin kah? Dia guru Mandarin, kalau Susan guru Mandarin TK. Oh wow. Dia udah berubah ahli profesi aja sejak pandemi. Iya, gitu. Iya. Disitulah akhirnya ternyata grup ini pun ada melakukan kegiatan-kegiatan baksos, kita kegiatan-kegiatan di puncak, ke panti asuhan, panti jompo, kayak gitu-gitu. Cuman seiring kesini makin kesini karena semuanya sibuk ya, jadi mereka tuh agak mundur, jadi mundur teratur, pelan-pelan mundur. Akhirnya kegiatan baksosnya tuh kayak udah hilang aja gitu, udah hilang. Akhirnya saya diajak sama Susan untuk kebetulan waktu itu kita acara DSI tahun 2018 itu kita ada acara ke Serang yang 2000 iya. itu sih. Sebelum pandemi ya sis ya. Betul, sebelum pandemi. Saya ikut 2 kali sebelum pandemi. Yang satu Serang, yang satu lagi yang kita ke Vihara Ngokok ya apa? Iya. Nah itu saya pertama kali. Tapi sis, saya bingung nih sis. Kan di grup DSI ini memang kita tidak ada batasan agama atau suku atau apa, nggak ada ya sis ya. Kok sis bisa nempel kayak perangko di DSI? Padahal kan sis bukan Buddhis ya sis ya. Bagi saya berbuat amal itu, melakukan amal itu enggak memandang agama. Bagus. Jadi sama artinya misi kita sama sis. Asalkan misi visi kita itu sama. Untuk menolong, ya udah, mau dia itu DS itu, walaupun orang banyak yang ngomong ke saya, Dharma Suka itu kan dari namanya aja udah Buddhis banget, kalau bisa gitu. Terus emang kenapa? Mereka enggak nyuruh, mereka bukan yang kayak nyuruh saya, oh lu udah masuk ke kita, udah dong ikut kita ibadah. Mereka bukan yang seperti itu. Betul. Saya enggak ngerasa kayak terbeban, oh gara-gara terus agamaku terganggu, enggak. Kan sama-sama kita ini. Jadi kalau orang nanya, oh jadi kalau baksosnya gimana? Oh baksos kita itu udah lintas agama. Udah nggak memandang kamu itu Kristen kah, Islam kah, Buddhis kah, Konghucu dan lain sebagainya. Kita nggak ada. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang amal itu ya, berbuat amal itu, kita orang lain melihatnya adalah kita menolong orang lain. Ya. Tapi sebenarnya untuk kita itu, kita menolong diri kita sendiri. Bener, bingo, itu bener banget sih. Kita menolong diri kita sendiri. Apa? Memang kalau kita lihat, kalau baksos itu kayak untuk volunteer ya, itu capek banget ini. Tapi mereka nggak tahu yang kita dapatkan itu apa. Kalau di dalam organisasi itu sendiri, di yayasan itu sendiri, kita dapat lingkungan yang baik, lingkungan yang positif lah. Jarang. Untuk di masa sekarang itu kita udah susah banget untuk ini. Untuk dapat lingkungan yang positif itu susah. Iya. Kedua, kita kelihatannya capek. Tapi orangnya nggak tahu. Saya pernah menjadi orang yang merasa gue tuh butuh pertolongan loh gitu. Tapi nggak ada yang mau nolong gitu. Gitu. Jadi begitu saya mendapat pertolongan dari orang, itu saya kayak ngerasa, oh Tuhan terima kasih, berkati orang itu. Secara tidak langsung saat kita menolong orang lain, orang itu berdoa loh untuk kita. Jadi doa orang itu tuh baik banget untuk kita gitu. Terus dengan kita melakukan baksos, pulang-pulang orang bilang capek. Orang nggak tahu hatinya kita, berapa orangnya udah hari ini udah
udah kayaknya kita ngeliat senyumnya mereka. Oh, terima kasih ya, ini senyumnya mereka. Kayaknya tuh biarpun capek di badan, tapi pikirannya happy ya sis ya. Betul banget. Betul banget. Saya pernah kejadian, ini bukan di dalam DSI ya, tapi hanya kejadian selintas di jalan. Yang orang mungkin, orang ngerasain, lu berlebihan, tapi itu yang benar-benar terjadi. Saya terburu-buru mau ke kantor. Jadi kantor saya itu punya, kantor saya itu dulu kalau makan kita on time every day gitu, nggak ada izin pulang, nggak ada izin sakit dan lain sebagainya, itu benar-benar yang 25 hari itu masuk dengan rajin gitu, full, kita dapat uang kerajinan gitu. Jadi saya itu lagi ngejar itu, buru-buru mau pergi gitu ya. Kebetulan ini di depan saya itu ada orang kecelakaan, walaupun hanya tergelincir gitu. Jadi dia jatuh sama anaknya. Memang udah ada yang menolong, dan saya udah terlanjur, maksudnya kayak terlanjur kencang melewati mereka. Jadi saya udah, kalau mau berhenti pun takutnya ntar belakang terjadi apa gitu. Tapi itu orang nggak tahu, itu sampai di rumah, kebetulan saya itu orangnya kan rada-rada gampang kepikiran ya. Itu sampai 2 hari saya coba cari-cari beritanya, apakah terjadi sesuatu sama ibu dan anak itu. Wow. Itu kan orang nggak tahu. Kita lakukan amal, kita mungkin letih, terus tapi kita happy banget, bener. Itu tidurnya kita itu tuh gampang banget. Iya. Dan saya seneng banget tuh sis Jani itu ya, orangnya tuh fun, happy gitu. Apa ya, setiap itu energinya positif sekali. Kan kita sering ketemu ya dalam beberapa bakso. Jadi seneng banget dan lucu gitu. Jadi kita terhibur. Oh, kalau lucu itu sebetulnya gimana ya? Ada. Ini Jani yang boleh dibilang sedikit lebih baru daripada Jani yang dulu. Oh ya. Kalau untuk Jani yang positif ya. Jani yang 10 tahun lalu orang kenal sama yang hari ini orang kenal, itu mungkin boleh dibilang Jani yang sedikit berbeda. Oke. Kita beruntung dong ya sama sis Jani yang fun, yang happy gitu ya sis ya. Saya yang dulu itu boleh dibilang galak banget. Gak bisa dicolek orang sedikit aja, nggak bisa. Saya itu galak banget. Pokoknya itu sampai satu kantor itu nganggap saya itu kayak macan. Jadi kalau saya udah nggak mau, nggak ada yang bisa nolak saya gitu. Itu kejadian sampai kurang lebih 5 tahun lalu. Nggak tahu ada apa, ya itu mungkin orang bilang perubahan hidup ya. Perubahan dari yang waktu mama, kebetulan waktu mama saya meninggal itu benar-benar itu satu hal yang mama meninggal, terus terjadi sesuatu hal yang di rumah tangga saya dan lain sebagainya, itu benar-benar sangat mengubah saya. Dan nggak tahu gimana tiba-tiba ada satu malam itu saya nggak tahu lagi mikir apa, terus tiba-tiba cuma dalam ingatan saya cuma gini, di otak saya itu cuma tiba-tiba ngomong gini, Jan, mau sampai kapan kamu mau dikenang orang itu sebagai seorang Jani yang galak? Kepikiran nggak oleh pikiran kamu sendiri jika suatu hari nanti kamu meninggal, terus orang nanya siapa yang meninggal? Itu loh, si Jani yang galak banget itu loh. Yang ada di tiba-tiba nggak tahu kepikiran bahwa lu mau nggak sih, lu mau dikenang orang seperti itu. Di situ baru saya, disitulah pelan-pelan sampai hari ini masih tetap berproses, masih sering banget yang terpicu meledak gitu, masih sering. Cuman berusaha untuk kalau main, apalagi di tengah keramaian. Dulu saya nggak begitu mau di tengah keramaian. Oh ya? Wah, padahal kalau di Bangkok itu ramai banget kan sis. Kalau sis Brenda perhatiin, saya itu kadang kayak gini aja saya bisa keringetan. Saya pikir memang overly. Saya itu sampai hari ini masih belajar. Ini AC nyala, kipas nyala. Saya gampang orangnya. Iya. Masa sih? Padahal seneng banget loh ngeliat. Padahal kayak kemarin ya kita meeting tuh, fun gitu ngeliat sih, sampai
apa gimana gitu kayaknya. Saya seneng banget lihat ini orang nggak pura-pura, ini orang tampil apa adanya. Jadi benar-benar kelihatan happy-nya gitu loh sis. Disitulah saya yang kayak di saat itu yang saat saya itu, saya udah gini, sampai kapan saya mau share ini energi amarah ini mau sampai kapan? Saya harus berubah. Nggak hanya untuk saya, nggak hanya untuk orang lain, tapi hanya untuk saya. Right. Saya nggak mau nanti one day kalau udah saya saatnya untuk dipanggil gitu ya. Terus siapa yang meninggal? Ibarat kayak orang tuh malah mensyukuri kepergian saya gitu. Itu. Jadi akhirnya saya pikir, oke, Jan, ayo berubah. Nah, kebetulan ikutlah Baksos kan. Di situ saya mulai, kalau mau makan pas kita memberi gitu ya. Awal masih agak susah untuk kayak ngasih terus kayak senyum gitu, kayaknya kita udah letih gimana sih? Udah letih gitu ya. Terus pertama Baksos itu kan 2.500 sembako itu kita angkat dari mobil, turun, estafet. Kebagian ya yang acara itu yang pindah-pindahin. Itu capek banget katanya. Itu benar-benar capek. Nah, disitulah saatnya kita belajar, walaupun di saat kita capek, asalkan kita punya tekad untuk melayani dengan sepenuh hati. Orang suka bertanya gini, lu ngelakuin kayak gitu dibayar berapa sih? Sampai serajin itu. Benar nggak? Orang banyak yang berpikir sebuah organisasi, sebuah yayasan, terus kita yang begitu gencarnya kita ngelakuin itu, nggak banyak memang, tapi tetap ada orang akan berpikiran, mereka nyatut, mereka ini, pasti biasa itu mah, ya kan? Orang nggak tahu, nggak dibayar secara materi, enggak, tapi materinya itu yang kita dapat itu, begitu kita memberi, terus kita benar-benar yang dengan hati yang tulus, tanpa embel-embel kita mau apa di organisasi itu, kita mau berbuat apa di Baksos itu gitu ya. Yang penting udah orang kadang orang berpikir gini, berbuat amal itu gue harus kaya dulu, gue harus dulu, gue harus punya uang dulu, baru gue bisa berbuat amal. Jangan salah. Kita 2018 saya tergabung di EDSI, itu saya habis-habisan, saya nggak punya uang. Saya lagi habis-habisannya, bener-bener yang lagi terjatuhnya 2018-19 itu saya terjatuhnya. Tapi tekad itu adalah ya udah, gue nggak punya uang untuk memberi, tapi kan gue punya tenaga. That's it, betul. Saya punya tenaga. Kenapa nggak memberikan tenaga? Tenaga bukan, ya udah habis angkat-angkat nih, ya udah nih makasih ya, enggak gitu. Kita memberi itu, di situ saya belajar gini. Di saat kita benar-benar udah mendedikasikan diri kita, gue mau berbuat lebih baik, apa sih gunanya gue di dunia ini selain cuma ngabisin oksigen di bumi? Waduh, pikirannya jauh bener. Malam Sis Ucen disapa sama Sis Ucen. Selamat malam Sis Brenda, Sis Jani. Sis Jani luar biasa, energinya hangat. Bener banget Sis. Seru banget. Kita dalam berinteraksi sama Sis Jani itu semangat sekali jadinya. Wah, luar biasa. Bener Sis, kita punya tenaga. Kita kalau lagi nggak punya uang, kita memberinya ya senyum bisa, tenaga bisa ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Betul, apalagi kayak kita berapa kali ini kan kita, apalagi nanti tanggal 8 kita mau ngelakuin untuk pasukan pelangi kuning. Ini udah dibocorin nih sama Sis Jani nih. Nanti ada bintang tamu nih. Ada bintang tamu yang mau cerita tentang tanggal 8. Ayo lanjut dulu Sis Jani. Terus kenapa mau stay di DSI? Dari sekian banyak Baksos, Sis Jani tuh rajin sekali ikut. Bahkan tidak hanya di Baksos, acara ODR Sis Jani bantuin. Kemarin ngebagi-bagi itu apa namanya, takjil, Sis Jani juga hadir. Sis Jani tuh tinggalnya daerah Jakarta mana kalau boleh tahu? Barat. Saya di Puri. Oke. Not too bad ya ke center ya Sis ya. Jani yang sekarang jauh berbeda dengan Jani yang dulu.
Betul, semangat terus saya. Ini siapa ini? Ini teman saya dari saya seorang Jani yang galak. Sampai mau nangis. Nggak apa-apa. Sampai ada yang ngejulukin ya, saking galaknya kali ya sis ya. Dia salah satu orang saksi hidup kehidupan saya. Wow. Kehidupan saya jatuh bangunnya saya, dia saksi hidupnya. Wah, selamat malam sis Lipin. Salam gimana saya. Ini dia tahu banget, paling tahu. Dia salah satu. Iya, ini Sistian ini luar biasa loh memang. Katanya sekarang jauh berbeda dengan Jani yang dulu. Semangat terus. Wah, mantap ya. Aduh, jangan jadi sedih aku. Nanti saya jadi ikutan sedih. Enggak lah. Ini benar. Kenapa saya masih tetap stay ya? Berapa tahun berarti? 5 tahun ya saya di DSI. Tapi dipotong sama pandemi ya. Kita 2 tahun ya pandemi. Jujur pertama kali saya ikut itu nggak ada pikiran bahwa saya akan stay lama di DSI. Nggak ada kepikiran bahwa saya akan stay sampai hari ini di DSI, nggak ada. Cuma begini, ya udahlah ya, ikut aja daripada gue bengong di rumah gitu kan. Terus itu berbentuk yayasan ya, kita nggak bisa menutup mata ya. Banyak banget yayasan yang banyak yang melenceng, itu ada oknum gitu kan, bukannya dari pihak ininya gitu ya. Itu ada oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Biasanya betul sih. Setiap kalau jadi pas kita masuk ke satu organisasi, satu yayasan itu awal pasti kita masa sih kita lihat dulu deh kan gitu ya. Betul, wajar. Saya melihat, saya ngikutin 5 tahun, waktu potong 2 tahun, 3 tahun, apalagi terakhir belakangan ini. Saya bukannya karena melihat, organisasi enggak, tapi saya kayak, enggak hanya saya memberikan energi yang kayak Sis Brenda bilang, kalau ada Sis Jani itu energinya positif banget, happy banget. Tapi saya kayak termotivasi oleh teman-teman yang ada di dalam sana itu yang kayak bekerja tuh nggak ada, walaupun kita nggak dibayar. Kita nggak dibayar. Thank you, semangat. Itu kan kita dibayar ya. Iya, bener. Makasih ya bro, makasih ya sis. Semangat, ayo semangat. Kita kan dibayarnya dengan itu, betul? Iya. Energinya yang saya terima di situ itu positif banget. Berpikir buat di saya itu kalau umpamakan seandainya pada saat itu saya nggak masuk di DSI, mungkin hari ini saya nggak tahu saya ada di dunia yang gelap seperti apa. Sangat rentah buat saya tahun-tahun itu saya masuk di dunia yang gelap. Saya itu jatuh terpelosok-pelosok. Kalau orang bilang terpelosok itu udah dalam banget. Dalam banget. Gitu. Jadi kalau saya sama teman-teman yang enak gitu ya sis ya, saya nih kayak Brokus nih, Brokus, Broneki, yang lain-lain, pokoknya nggak bisa disebut deh namanya. Itu kerjanya all out, Bro Sincan, Bro Jimmy, semua. Saya pertama kali dapet energi positif itu dari Bro Jimmy, Neki, Kokus, itu saya ngeliat mereka gini, oh my god, kan kayak kita tahu ya kalau umpamakan mereka yang untuk survei atau yang beneran survei, terus pada satu hari sebelum hari H, 2 hari sebelum hari H, kita tahu banget mereka itu bukan yang ya Kokus, kita nggak usah ngomong ya, maksudnya kayak untuk masa sekarang Kokus, Koneki, Kojimi, Kosincan dan lain sebagainya yang tergabung di ini, apakah mereka di rumah tidur di lantai? Enggak lah. Iya. Tapi kalau lagi bakso sih ya begitu, betul. Tapi begitu mereka di sana, itu mereka tuh tidurnya di lantai, dialaskannya karpet yang bukan karpet, apa itu? Terpal. Itu saya kayak, malah sih. Wah, kalau mereka aja bisa semangat seperti itu, kenapa saya enggak? Terus ya jujur, terus saya kayak menyelidiki, kayak melihat apakah mereka dibayar? Iya. Apakah mereka dibayar? Jangan-jangan mereka dibayar, makanya mereka bisa all out seperti itu ya. Iya kan kalau orang itu ya. Tapi ini kalau yang menyaksikan itu semua mau tahu,
Kokus dah terutama. Dia mah nggak ngebayar. Yang ada dia nombok. Iya, yang ada ngeluarin uang. Nih, bagi diomongin orangnya nih, kasih komentar nih sis. Karena sekarang ada tambahan Satpol PP, jadi beda. Ups, kabur. Katanya. Iya. Aduh, fokus ya. Iya, seru banget. Nah, terus jadi itukah yang membuat sis jadi terinspirasi untuk stay? Ya, itu. Akhirnya saya menyelidiki, saya melihat, oh, enggak loh, bener-bener visi misinya itu hanya, oke, kita mau nolong orang di area ini. Oke, kita ngadain donor darah karena banyak orang yang sedang membutuhkan darah. Kita lagi ini dan lagi. Terus saya ngeliat nih, berarti ini tempat yang baik untuk saya tetap berada, ada. Tempat yang bukan untuk saya melakukan kegiatan amal seperti hobi, tapi tempat di mana saya harus berada supaya saya nggak jatuh juga. Saya nggak jatuh di langgar gitu. Ya. Daripada ladang, ini ladang yang tepat kata orang. Betul. Buat apa sih saya kalau nggak ada kegiatan bakso, saya ngelakuin apa? Makan, tidur, kerja, repeat. Udah gitu aja, makan, tidur, kerja, repeat. Ayo di situ aja terus. Ya kan? Masih muda atuh, explore. Balik lagi, saya itu kan bukan yang tipe yang mau terlalu begitu ya. Jadi bukan tipe yang mau bergaul itu takut nanti jatuh lagi dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Jadi sekarang untuk masa sekarang itu banyak banget yang bisa bikin kita terjatuh di kegelapan. Bagaimana biar kita nggak jatuh? Yaitu bergabunglah di organisasi yang positif. Yang benar-benar bisa ngajarin kita, yuk kita bergunalah sedikit, gak usah banyak, gak usah cuman hanya untuk nyempitin dunia doang. Saat ya kan? Bener juga ya, nyempitin dunia, ngabisin oksigen. Saya tuh udah terpikir ke situ. Ayolah, jadi bergunalah sedikit, walaupun hanya tersenyum, nggak banyak kok. Semua yakin oleh DSI, kita mau bakso. Saya nggak disuruh capek-capek untuk yang, lu nyiapin ini ya, harus ada enggak. Yang penting kalau lu mau, walaupun kamu nggak mampu untuk memberikan, ikut aja, ikut. Yang kita perlu berikan apa? Hati yang benar-benar melayani. Senyum hati tulus. Iya, senyum, benar. Karena kita kan kalau meditasi pakai senyum, jadi otomatis orang-orang di dalam itu udah terbiasa senyum. Jadi kalau nggak punya uang nggak apa-apa, nggak ada yang minta uang di sana. Yang perlu memberikan hati. Dan dengan memberi hati, percayalah, dengan kita memberi ya, saya beberapa kali ikut baksos DSI, jujur saya terinspirasi banget bukan hanya oleh sesama peserta volunteer, tapi oleh mereka yang datang ke kita, yang entah mereka yang donor darah kah, entah mereka yang datang berobat, atau mereka yang datang untuk ambil sembako. Saya banyak terinspirasi. Salah satunya waktu itu saya pernah share di grup kita sis, yang adik kecil udah dewasa untuk ambil donor darah, dan itu dia tuh berkebutuhan khusus. Saya pernah share. Jadi di situ saya kayak belajar. Itulah upah saya. Saya belajar. Saya yang boleh dibilang sehat, dilihat dari luar sampai sehat, saya bisa ngapain nih, saya suruh lari ke sana kemari, saya bisa. Masa saya kalah sama adik yang ini loh, dia aja yang berkebutuhan itu, dia punya hati yang begitu, itu antrinya dia panjang banget, saya lost, saya nggak kelihatan bahwa dia antrinya itu lama banget dan semuanya, tapi nggak ngeluh, nggak ada ngeluh, dia tetap itu bener. Aduh, saya langsung kayak, saya pada saat itu sebenarnya kan kita karena tempat baru, terus agak panas ya, jadi sebenarnya udah agak yang kayak
apa energinya Ilfil. tuh udah agak turun, jadi senyumnya tuh udah mulai hilang. Jadi udah mulai panggil peserta itu begini, bapak ini itu mulai gitu, mukanya tuh udah mulai nggak enak. Tapi begitu saya ngeliat adik ini, aduh saya langsung gini, aduh Jen, cuman senyum loh, dia aja yang ngantri begitu lama, sama lamanya sama lu, dia aja masih tetap semangat. Lu masa senyum doang, itu cuma ngangkat tulang pipi ini dikit aja, masa nggak? Ayo Jan, di situ saya terinspirasi. Belum lagi ada lagi bapak-bapak yang di setiap kita baksos donor darah di Tangerang, dia pasti hadir. Dan bapak ini memakai kaki palsu. Oh ya? Ya. Setiap kita baksos donor darah, dia pasti hadir. Dan namanya Pak Agus kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat namanya, sampai hafal itu. Saya baru tahu nih. Dia memakai kaki palsu. Saya sama si Susan itu tadinya kita nggak tahu, kita masih bercanda-bercanda. Terus kan kita taunya itu gara-gara waktu kita diisi Patana. Diisi Patana yang pertama kali saya ikut ya, tapi ya. Jadi beliau datang. Oh, bukan yang kemarin ya? Bukan, yang pertama kali Brokus kena S1. Nah, itu dia datang, terus pada saat dia antri udah lama. Sebenarnya dia udah mulai agak capek, lelah ya. Kita kan tahu lah ya, orang memakai kaki palsu itu capek banget, sakit kan. Yeah. Jadi dia udah mulai agak tidak nyaman gitu. Terus saya coba samperin, Bapak ada yang bisa saya bantu gitu. Terus dia bilang, oh enggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Lanjut aja, dia bilang gitu. Oke, lanjut. Akhirnya pada saat penimbangan badan kan kita bilang tasnya dilepas aja Pak, karena nanti tasnya kalau nggak dilepas kan nambah berat badan gitu. Dia nggak cerita, dia baru bilang gini, nggak usah, percuma saya lepas tas, kaki saya berat katanya gitu. Terus, betul. Kakinya berat, maksudnya saya pakai kaki palsu. Nah di situ kita langsung, itu dia ngantri sekian jam, itu bener-bener. Aduh, saya langsung biasa. Tuhan, itu semangat dia loh. Itu dia sama kan dengan saya, nggak butuh uang untuk memberi, hanya memberi tenaga, waktu, yang ada aja. Dan dia memberi, dan dia nggak ada saya ngelihat dia yang kayak ngeluh, aduh lama banget atau apa, nggak ada. Senyum. Hebat ya, luar biasa. Saya betul-betul, aduh Tuhan, aduh terima kasih banget saya ketemu orang-orang seperti ini yang memberi saya kayak, Jan, lu punya masalah? Ada masalah itu nggak apa-apa. Lu lihat mereka itu masih lebih bermasalah daripada lu, tapi mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa berguna untuk sesamanya. Terus lu harus gimana? Itu yang memicu saya untuk kayak, ayo Jan, ayo, mumpung udah tergabung di organisasi yang saya lihat, saya ikutin, saya perhatikan dengan ini, sampai saat ini saya boleh bilang DSI itu belum ada celah untuk saya. Semoga belum ada celah begitu ya, Sis, ya. Untuk saat ini saya bilang DSI itu belum ada celah untuk saya untuk bilang, gue udah ya bye-bye gitu, nggak ada. Saya sampai saat ini saya masih melihat bahwa DSI itu betul-betul organisasi yayasan yang merangkul kita semua, merangkul yang ada untuk memberikan yang terbaik ke yang membutuhkan. Benar. Itu ya. Iya. Gitu loh. Jadi kalau orang sampai hari ini masih berpikir bahwa kalian dibayar ya, kalian ini, iya kita dibayar dengan energi positif. Iya. Dibayar dengan energi positif, betul banget. Karena energi adalah energi positif ini kan kita meditasi dengan cinta kasih. Betul. Ini kan udah positif. Nah ini yang kita pancarkan terus gitu. Jadi betul-betul orangnya bisa merasakan. Nah saya mau sapa dulu dari Laris Jaya. Selamat malam Sis Brenda, Sis Jani, semangatnya luar biasa, bener. Sis Jani ini semangatnya amazing. Sampai kalau lagi fun gitu ya, seru gitu. Saya seneng banget. Kan kalau saya kan, Sis Jani kan masih muda. Kalau saya kan udah tua, nggak pantas kayak Sis Jani. Tapi seneng gitu, ikut happy, terbawa sama funnya, sama positifnya Sis Jani, keseruannya. Jadi kita tuh nggak ada capek-capeknya.
Dan benar di DSI karena itu nggak dibayar. Saya juga mendapat, karena saya mendapat energi itu. Makanya kenapa saya memilih, kemarin pas ditanya untuk temanya apa, saya bilang upah yang tak ternilai. Siapa yang bisa menilai harga energi positif ini? Iya, betul. Siapa yang bisa menilai harga sebuah semangat kita untuk menjadi yang lebih berguna lah? Iya, betul. Banyak DSI nggak setiap minggu ngadain acara. Baksos kok enggak? Kita ngadain baksos juga ada acara, ada ini yang tertentu gitu. Enggak setiap hari yang menyita waktu kita, enggak. Tapi kalau kita bisa, kenapa enggak? Kalau kita nggak bisa memberi support yang material, kita immaterial. Ayo kita kerjasama. Kita masih butuh banyak orang banget loh. Kita ntar tanggal 8 itu acara ini. Nah, ngomong-ngomong soal tanggal 8, ada yang mau saya undang di sini. Nah, Jadi belum tahu karena baru saya hubungi beberapa menit sebelum jam 7. Untungnya orangnya bilang mudah-mudahan bisa. Nah sekarang saya lagi invite, mudah-mudahan diterima. Jadi, nah sama sih aslinya itu kita ini meditasi nggak dibayar. Nah, iyalah. Meditasi itu kita yang mengajarkan tidak dibayar. Nih lagi kerja nih ceritanya Bro Kus nih. Oh, lu lagi kok. Kayaknya mesti dibalik dulu. Iya dibalik dulu Bro. Baru berubah jadi segi 4 kok. Jadi seru nih begini. Aduh terima kasih ya Bro Kus mendadakan acaranya karena si Jani bilang kan kita mau bahas ini nanti apa namanya acara tanggal 8. Nah, yang punya gawe ini mesti diundang jadinya. Makanya kenapa sedih. Jadi undang Bro Kus. Last minute loh sis, beberapa menit sebelum jam 7 saya bilang Bro Kus bisa ikutan nggak? Nih, padahal kemarin kan fotonya nggak masuk nih. Ada komentar sebentar dari Sis Ucen. Sis Jani sangat beruntung dari pengalaman dalam hidup bisa dari insight yang bagus banget. Bener. Nah ini seru nih kalau berdua udah ketemu. Ayo silakan saya mah jadi penonton aja sekarang. Kalau kita, nih biar nggak salah sangka dulu nih, kita berdua kalau bertemu itu, kalau nggak berantem ngata-ngatain, tapi itu hanya ya gitu ya kok ya, kalau nggak gitu mesra gitu ya kok ya. Seru makanya. Malam Bro Kus, aduh luar biasa nih semangat juga nih yang ikutan bisa hadir di sini walaupun last minute, mohon maaf ya Bro Kus, biar jadi yang punya gawe ini ceritain ada apa nanti di tanggal 8 apa nih Sis Jani? Nah, ya apa namanya itu Bro Kus kita mau goreng. Ya. Kata si Sultan malam Bro Kus yang baru sembuh. Wah Bro Kus baru sembuh aja kemana-mana nih. Dia mah baru sembuh. Dia mah nggak sakit. Alasan dia mah Itu kan seru ya Bro dan Sis ya. Ini kalau dua udah ketemu kalau wah seru banget kita bawaannya ketawa tinggi melulu. Ya, Sis Jani ini adalah memang volunteer yang bisa dibilang baru, tapi semangatnya memang hebat dengan si Susan Joni berdua itu pasangannya itu. Hebat. Gak usah gitu, saya tahu. Bro Kus kan mau itu kan muji-muji, soalnya nanti 1.500 sembako kan jadi ngangkat. Ini ikhlas nih, ikhlas. Waduh itu malah rumusan. Ikhlas. Ya, memang seperti tadi kata Sis Jani, saya kalau ketemu Sis Jani itu memang suka bercanda. Saya tahu beliau seperti apa dan ramai kayak orang berkelahi, tapi ya emang kita tahu emang begitu orangnya. Untung dia nggak kabur nih Sis Jani nih, tadi Bro Kus tulisnya mau kabur katanya. Wah, kita ikat. jadi apa namanya, apa yang tadi diomongin sama Sis Jani itu ya inspiratif banget. Jadi memang di DSI itu memang kita nggak ada yang namanya ada hengki-pengki lah, nggak ada udang di balik rempeyek lah ibaratnya gitu loh. Apa adanya aja.
semakin kita tulus ya semakin akan ada di dalamnya. Seperti Jani, dia tidak mengatakan bahwa tidak ada celah atau tidak ada hal-hal yang lainnya, karena memang di DSI itu kalau ada yang memang merasa pengen ada udang di balik proyek atau memang ada self ego, ya pasti mental dengan sendirinya. Betul. Gitu. Banget. Akan mental dengan sendirinya kok, nggak perlu dimentalin, dia mental sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau memang orangnya tulus, ya dia akan ada di sana terus. Iya. Jadi ya memang so far kita memang ya mencoba untuk merangkul dari semua kalangan lah ya, semua agama. Kamu sendiri udah berapa tahun ya di DSI ya? Waduh, berapa 10 tahun lebih ya, ada ya? Pokoknya dari Baksos yang kedua deh. Baksos yang kedua dari 2015 ya? Itu Baksos pertama pengobatan. Khusus pertama pengobatan saya ikutnya. Yang saya nggak ikutnya Baksos yang di Panti Asuhan. Oh. Ini sebenarnya acara khususnya ini loh. Saya cuma nonton doang buat ngejelasin nih ceritanya nih. Gitu loh ya. Ini sebenarnya saya diminta acara NT, Pak. saya diminta untuk menjelaskan mengenai yang tanggal 9. Tanggal 8, sorry. 8 di diskon. Ketua suka ganti-ganti tanggal. Entah mau gabung Buset, kelar-kelar nih ceritanya tadi ya. Aduh. Iya. Apa? Nah, ayo terus dipromosiin biar nanti banyak kita ngangkat-ngangkat. Kalau nggak kita berdua doang yang ngangkat itu. Iya. Kita ini gorengan, Pak. Minggu depan gorengan, buka puasa. Gorengan. Oke, ini acaranya apa aja nih Bagus yang 8 April ini? Ya, jadi tanggal 8 April ini ada kegiatan, sebenarnya sih konsep besarnya adalah dalam bulan Ramadan. Karena selama ini memang kita tuh belum pernah ngadain kegiatan di bulan Ramadan. PMI itu sangat butuh darah di bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi, karena pada saat bulan itu tuh jarang atau katakanlah sedikit ada kegiatan donor darah. Jadi kita mencoba untuk bikin yang agak besar. Ini 1000 kantong darah. Jadi 1000 kantong darah. 1.500 itu? Gimana? 1.500 bukan? Sembako. 1000 kantong darah. Karena Susjani mestinya tahu lah bahwa kalau seandainya kita targetkan 1000 kantong darah, kita nggak harus menyediakan 1000 orang, harus lebih dari 1000 orang. Karena biasanya 20 sampai dengan 30% gagal biasanya di dalam. Jadi kita menyiapkan sampai dengan 1.500 paket sembako, berarti 1.500 orang. Supaya apa? Supaya 1000 kantong darah ini dibawa pulang oleh PMI dalam kondisi terisi, jangan kosong. Semoga rencana karena di bulan puasa kan kemungkinan besar kondisinya akan jauh berbeda dibandingkan pada saat masa tidak puasa gitu ya. Di tidak puasa aja kita kadang-kadang yang menolak banyak, apalagi mungkin dalam kondisi puasa. Jadi kita siapkan 1.500. Di samping ada acara donor darah dan buka puasa, donor darah dan sembako, kita adakan kegiatan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu, anak panti asuhan. Nah, wah, kemarin saya sudah kalau Susiani bukan yatim piatu, ada masih dia mah. Ada yang kamu nggak ada. Ini dibilangnya nggak percaya. Kita masih goreng tahu satu, gorengan tahu satu, ntar udah tenang aja. Saya diupahin itu aja sama dia, cuma nggak mau makin besar lah saya sama dia. Aman ya, paling sih saya jual. Iya, seperti itu. Acaranya mulai jam berapa jadinya kita nanti? Ya, ada acara hiburan juga nantinya di sana tentunya.
Udah mulainya di jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Terakhir pendaftaran jam 9 malam. Ya, karena bulan puasa sekali lagi ya gitu. Ya. Ini berbeda dengan yang normalnya lah, pasti berbeda. Nah, ini memang pengalaman pertama kita. Pengalaman pertama Betul. kita ngadain bulan puasa. Kita nggak pernah ya ngadain donor darah sore-sore ya bro ya. Selalu pagi biasanya. Kita pernah ngadain di bulan puasa, tapi di jam yang sama. Tapi di areanya memang area yang dikonsider memang apa namanya tidak banyak yang teman-teman muslim, sehingga jadi yang darahnya adalah kebanyakan muslim. Jadi ini memang yang kali ini pertama yang besar, yang cukup besar gitu. Dan Sis Jani bukan karena volunteernya besar-besar kan ya kok? Apa ya? Kenapa? Acaranya besar bukan karena volunteernya besar-besar kan ya? Gue nggak berani ngomong, nggak berani komen, sumpah. Disundut. Nggak berani gue komen kalau itu sudah masuk ke apa namanya ya? Udah masuk ke saraf itu, suku, agama, ras, dan fisik. Gitu. Bukan itu cuma ke size doang. Ya aja ya deh, mengalah hari ini pun mengalah hari ini. Ya, jadi seperti itu pada intinya seperti itu. Besok kita juga akan diundang meeting lagi sama. Oh ya lupa, kita kerjasama dengan Wali Kota Jakarta Barat. Jadi mantap. Pasukan Pelangi ya. Besok kita akan ada meeting tambahan, meeting lanjutan dengan tim dari Wali Kota Jakarta Barat. Gitu. Ya, maaf, seperti tadi kata Sis Jani. Ya Sis, ya seperti tadi di informasi Sis Jani bahwa kita perlu volunteer. Silakan kalau seandainya ada yang mendaftarkan dia jadi volunteer, mencoba apa namanya seperti apakah betul sih yang di info sama Sis Jani, jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia cuma sketsanya sekedar ngomong doang. Gimana rasanya masuk ke dalam organisasi DES itu seperti apa? Coba aja dites gitu kan. Coba kan, deh, nanti ada tagihan. Tagihan ngebungkus juga salah satunya. Kalau konsep Buddhis mungkin namanya ehipasiko ya. Datang, lihat, dan buktikan. Gitu. Buktikan. Iya. Benar sih seperti itu. Tapi ya memang sekali lagi kalau punya hidden agenda, kalau punya niat yang katakanlah niat yang nggak baik atau egonya ada ya mohon maaf pasti tidak akan nyampur gitu, pasti akan nyampur gitu. Seperti itu. Ya, jadi mesti dengan secara dia harus natural. Kita mesti maksudnya sama-sama ngeblend itu adalah dengan masuk visi dan misi yang sama kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kalau seandainya mau daftar, silakan hubungi mungkin dengan Sis Brenda juga bisa, Sis Jani juga bisa melalui IG-nya bisa. Brokus juga bisa. Jadi nanti bisa menghubungkan, bukankah Brokus termasuk orang yang menjadi contact person ya? Ya, betul. Kokus itu contact personnya. Jadi kalau ke saya, tetap aja saya akan oper lagi ke Pak Pungnya. Silakan Pak Pung. Gitu. Bukan begitu Pak Pung? Mungkin ada yang lebih comfortable karena dia kenal dengan Sis Jani, dia hubungi Sis Jani, nggak masalah, kita sama aja. Nanti kita akan masukin ke dalam grupnya Pak Sus. Juga ada grup. Iya. Jadi pada nanti biar ikutan acara, terus pakai ada acara kayak itunya nggak Brokus? Briefing untuk volunteer. Oh ada, pasti ada volunteer. Kita pasti ada. Cuma kali ini kan waktunya memang tidak terlalu panjang ya, consider mepet ya gitu. Jadi briefing itu akan kita lakukan pada hari H. Karena ini kan juga pada saat ini kan acaranya sore, jadi kita bisa lebih siang. Sabtu siang itu kita bisa gitu. Kalau untuk tempatnya di The Palms, Ballroom, Lotus dan apa namanya? Satu lagi saya lupa namanya. Pokoknya 2 room deh. 2 room di sana kita pakai di bawah.
gitu. Jadi Bro dan Sis, acaranya di Mall Taman Palem di Jakarta Barat. Itu ada sembako. Ada pengobatan nggak Bro Kus? sepertinya kita nggak mengadakan, tapi kita belum tahu. Rencana juga ada akupuntur, tapi kita masih bahas. Tapi kita masih bahas ya, karena dengan tim akupuntur sendiri, karena ada beberapa yang nggak bisa dan ada yang bisa. Jadi kita masih kumpulkan dulu akupunturis yang bisa, nanti berapa orang mungkin dan mungkin dalam kita akan coba. Wah, mantap deh, mantap deh. Kalau pengobatan sih enggak deh, belum bisa. Kalau pengobatan mungkin bukan di situ mungkin. Karena kita pasti akan ada kegiatan workshop besar lagi. Ada, pasti ada. Dalam tahun ini akan ada. Bisa 1 kali lagi, bisa 2 kali lagi. Lihat situasi dan betul, ini baru bulan Maret, Bro Kus. Tentunya kan masih panjang di tahun ini. Panjang. Sepanjang-panjangnya sabar kukus ya saya kan ya. Iya, sabar. Sabar pokoknya hari ini. Jadi Bro, yang berada di area sekitar, yang mau nyobain kayak saya, bisa ngerjain kokus, bisa dapat energi positifnya. Yang itu jangan didengar, itu salah. Yang mau bersekutu sama saya. Ya, aduh. Yang mau sama-sama kayak kita, bisa dapat energi positif dari, bisa merasakan energi positif dari sesama tim, bisa merasakan indahnya berbagi, gabung sama kita, buktiin sendiri. Saya aja gini-gini ya, kalau berjalan 3 tahun, kalau nggak dipotong sama pandemi 2 tahun, berarti saya 3 tahun yang ini ya, yang ini 2023. Saya gabung 2018. Ya, 3 tahun. 3 tahun. 5, ya. Kita ada juga kan kegiatan donor darah waktu selama pandemi, Sis. Itu juga jadi ikut kan ya? Ya, Mas. Udah. Itu pertama kalinya waktu yang donor darah kita yang kedua kali di masa pandemi. Itu saya ketangkep sama Kokus. Itu, Sis. Itu pertama kali saya ketangkep. Waduh, ditangkep. Iya. Nah, jadi di situ saya siapa yang satu PP nih? Pertama kali sejauh itu adalah, saya masih ingat, dia itu bagiannya adalah nyebarin flyers di semua. Saya ingat banget. Ya. Saya pertama kali waktu pandemi itu ya jadi disuruh jadi sales, Sis, sama Bro. Jadi sales. Depan pintu PV ya, kok ya? Ya. Depan pintu PV, nyebarin flyer. Pertama kali itu. Setelahnya itu baru lain-lain. Itu ngerasainnya nano-nano. Gimana kita yang dicuekin orang. Orang, nggak semua orang mau terima ya. Kayak kita mau ngapain gitu ya. Apa gitu ya. Cuman ya karena kita dari hati, ya sudah lah ya, dicuekin kan kita mah tetap aja. Silakan belajarin sama Kokus. Ya apa namanya? Tapi kan dari nyebar flyer sekarang udah jadi koordinator donor darah. Iya, luar biasa. Koordinator. Sebenarnya sih saya loh kok ada agendanya loh kok, sebenarnya saya jadi koordinator donor darah kok. Agendanya tuh kalau main Kokus yang donor, saya mau minta 1 galon. Saya sopan lagi sama Pak saya lagi nungguin agenda tersembunyi. Jadi keseruan kita nih begini, Bro dan Sis, kalau lagi ketemu udah ketawa aja kerjanya. Ada komentar dari Sis Kucen, uniknya donor darah DSI ada door prize. Saya baru nemu ada yang begini. Senangnya yang dapat door prize itu happy banget, betul. Nah ini Sis Jani ini kan waktu itu bagi-bagi door prize. Oh seru banget, fun banget itu lagi di mana ya, kita di PV waktu itu ya? Di PV, di Baksos BV yang keberapa ya pokoknya kita ya? Yang keberapa itu ya, yang di atas yang di bawah? Yang kedua itu saya kita sudah ada door prize. Yang ketiga deh, kayaknya yang ketiga deh.
Yang Ya, ketiga. saya inget banget sih tiba-tiba ditodong sih sama dia. Waktu itu kamu coba. ngurus baksos itu yang ketiga. Yang ketiga waktu itu. Yang ketiga. Nah, nggak ada tiba-tiba begitu kita baru sampai ya tunggu gitu ya. Sis, lu jaga itu ya, door prize ya. Itu kita nggak disiapin apa-apa sama dia ya kan ya. Kita disuruh itu coba kalau nggak dengan hati yang aduh cinta banget sama DSI. Baik banget kan? Baik banget kan kita kan gitu kan, baik banget kan ya. Gitu enggak langsung udah kita bikin kardusnya ya. Kita udah kan saatnya mepet, bikin kardusnya mepet, dikatain lagi sama dia jelek banget gitu. Ya, emang enggak. Nah, disitulah saya pikiran gak apa-apa, makanya saya bisa heboh kenapa gak apa-apa kardusnya jelek, yang penting hadiahnya cakep. Betul. Sis, ada komentar nih dari F Mulan, tanduk hampir keluar. Oh, itu buk sekretaris desanya kita, si Susan itu. Oh ya, namanya ada Mulannya. Halo si Susan. Oh, Susan Joni. Yoi, Susan yang punya Joni. Ya, elah sekretaris desa, ibu sekretaris desa itu mah. Tuh, ini juga seru sendiri. Iya, ini juga seru banget. Wah, terima kasih Kak Brokus untuk inputnya untuk acara kita yang berikutnya. Semoga Bro dan Sis yang tidak bisa hadir boleh berdana, boleh ikut partisipasi gitu. Ya. Tapi yang bisa ikutan, silakan datang karena kita semua tentunya butuh volunteer. Biasanya volunteer kita sih banyak, tapi ya tidak ada salahnya mengikuti kegiatan ini karena Bro dan Sis yang akan merasakan manfaatnya seperti yang sudah dirasakan manfaatnya oleh Sis Jani. Ada pesan dan kesan apa Bro Kus? Mungkin kalau seandainya ada yang mendengarkan ini yang baru, kita nanti hari Minggu ini ada bagi-bagi makanan buka puasa di DSI Center, di Ruko Mutiara Taman Palem jam 5 sore kita mulai. Silakan aja mau datang mau bagi-bagiin juga boleh, mau datang ngacak-ngacak juga boleh gitu ya. Kalau saya mau datang mau ngecengin Jani juga nggak apa-apa, boleh. Jani fokus. Ya, jadi mungkin ada yang baru, silakan mau datang sana, mau kenalan sama kita ada di sana nanti. Jadi jam 5 sore. Ada di Google Map sudah ada DSI Center. Jadi Bro dan Sis bisa masukkan saja ke sana, bisa datang ke tempat. Gitu. Terima kasih banyak ya Bro Kus inputnya. Hari Minggu ini terpaksa saya absen lagi karena mau cengbengan ke Bandung. Sis Jani, ada pesan dan kesan apa sebelum kita sudahi? Gak ada, pokoknya kita dibayar dengan upah yang besar, yaitu energi positif yang ada. Sesuai dengan itu yang kita energinya yang positif. Jadi berbagi bukan untuk mereka yang kita bagi, tapi untuk kita sendiri juga. Jadi jangan membatasi diri dalam hal beramal. Jadilah yang berguna aja. Dengan hati yang tulus. Lalu mantap. Semangat. Terima kasih karena Sis Jani yang sudah sharing malam ini ceritanya dari mengharu biru sampai ketawa ketiwi. Jarang banget nih kita di Cinta bisa ketawa ketiwi begini, seru banget ya. Dan kami bertiga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik sekarang maupun di masa lalu. Semoga kami bisa dimaafkan. Seperti biasa di akhir acara, saya akan berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan.
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini, semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di cinta berikutnya. Ya, bye-bye. Kakak Ibu, salam dari Kristiani. Aku salam buat keluarga dan terima kasih. Yo, bye-bye. Bye.